Kalau kamu pikir jualan itu harus yang paling murah, congrats, kamu salah. Bukannya untung, tapi buntung. Nentuin harga itu seperti puzzle, cocok-cocokan. Nah, tapi ini nggak berarti kita asal-asal pasang harga dan tebak-tebak. Ada strateginya. Kalau kamu mau tahu strategi tentukan harga jual yang untung tapi jualanmu tetap laku, nonton video ini sampai habis karena aku akan share dalam 4 langkah sederhana. Let's go! Untuk menentukan harga jual yang tepat, aku bagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, itu hitung HPP. Yang kedua, harga jual sementara. Ketiga, estimasi profit. Dan keempat, riset harga kompetitor. Yuk langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu hitung HPP atau harga pokok penjualan. Buat kamu yang belum tahu, HPP itu adalah total biaya yang kamu keluarkan untuk bisa memproduksi suatu produk. Nah, ini tuh biasanya termasuk pertama, biaya bahan baku, seperti tepung atau mungkin kain, kalau misalnya kamu jualan baju. Dan yang kedua, itu biaya tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung itu bukan gaji karyawan yang kamu bayar tetap, gaji tetap per bulan gitu ya. Tapi biaya tenaga kerja langsung itu gaji atau upah yang kamu bayarnya itu misalnya per jam kerja, atau mungkin per order. Jadi dia variabel mengikuti produknya. Kenapa tahu HPP itu penting? Karena ini akan membantu kamu untuk tahu berapa harga minimum yang kamu harus jual biar kamu nggak rugi. Misalnya kalau HPP kamu adalah 50.000, udah pasti kamu harus jual di atas 50.000. Karena kalau di bawah 50.000, udah pasti kamu rugi. Karena itu nggak nutup cost produksi. Cara hitungnya gimana? Nah, sekarang aku mau ajak kamu untuk coba hitung semua kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk bisa memproduksi suatu produk gitu. Nah, di sini aku contohin misalnya untuk bisnis ayam geprek. Misalnya, bahan bakunya ada ayam, cabai, beras, dan packaging. Nah, ini jumlahnya teman-teman langsung lihat aja di tabelnya gitu. Nah, isi juga harga belinya, misalnya ayamnya 40.000 per kilo, habis itu cabainya 70.000 per kilo. By the way, ini angkanya semua contoh ya. Nah, habis itu kamu hitung harga per porsinya berapa. Kayak misalnya contohnya ayam, satu porsi butuh 100 gram. Dan kamu beli ayamnya itu 40.000 per kilogram. Berarti harga untuk 100 gram costnya berapa? Nah, di sini aku contohin hitung 4.000. Nah, kamu hitung untuk semua bahan bakunya, habis itu ditotalin. Nah, di sini contohnya HPP untuk satu porsi ayam geprek itu 7.400. Sebelum aku lanjut ke langkah berikutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, langkah kedua itu kamu tentukan harga jual sementara. Nah, HPP itu biasanya sekitar 30-50% dari harga jual. Nah, tentu kamu harus sesuaikan tergantung industri kamu, produk kamu. Oke, jadi tolong jangan telan angka ini mentah-mentah, tapi kamu riset dulu dan sesuaikan dengan kondisi bisnis kamu. Pokoknya, HPP yang ideal itu adalah HPP yang bisa memberikan keuntungan untuk bisnis kamu tanpa mengorbankan kualitas produk. That's why di tahap ini, saat memikirkan harga jual, itu masih tahap estimasi gitu. Yang nanti di langkah-langkah selanjutnya pasti bakal kita adjust lagi. Yuk langsung aku contohin pakai angka yang tadi. Nah, tadi kan kita hitung HPP satu porsi ayam geprek itu 7.400 kan. Nah, misalnya kalau HPP-nya itu mau 30% dari harga jual, berarti harga jual sementaranya berapa? Nah, berarti ya 7.400 dibagi 30 kali 100 gitu. Dan di sini dapat angka 24.000 sekian dan kita buletin aja ke 25.000. Nah, berarti harga jual sementaranya di 25.000. Dan sekarang kita bisa lanjut ke langkah ketiga, yaitu estimasi profit. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan apakah harga jual sementara yang kita udah hitung di langkah sebelumnya itu benar-benar mampu menghasilkan profit setelah kita masukkan biaya operasional. Ada 3 step penting di sini. Yang pertama itu kamu harus estimasi dulu penjualannya. Kira-kira dalam 1 bulan kamu mampu jual berapa porsi atau berapa produk. Nah, kita contohin pakai ayam geprek tadi gitu ya. Nah, kan tadi kita udah tentukan harga jual sementara ayam gepreknya itu satu porsi 25.000 gitu kan. Nah, habis itu kamu estimasi kalau dalam 1 bulan kamu bisa jual misalnya 1.000 porsi gitu. Nah, berarti estimasi penjualannya dalam 1 bulan itu 1.000 kali 25.000, which is sekitar 25 juta sebulan. Langkah yang kedua, itu biaya operasional. Nah, sekarang kamu juga harus kumpulkan semua biaya operasional yang kamu harus keluarkan untuk bisa menjalankan bisnis kamu.
Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, ada gaji karyawan 8 juta, sewa kios 3 juta, dan listrik dan air 2 juta, which is totalnya sekitar 13 juta. Sekarang, kita baru bisa masuk ke angka ketiga, estimasi profit. Nah, kita pakai hitungan yang tadi, oke? Sekarang kita coba estimasi profit untuk harga ayam geprek yang 25.000 per porsi itu. Nah, berarti salesnya kan tadi kita udah hitung 25 juta kan? Nah, HPP-nya itu berarti ingat 7.400 kali 1.000 porsi, which is 7.400.000, lalu dipotong biaya operasional yang tadi kita estimasikan sekitar 13 juta, dan di sini kita estimasi profitnya itu sekitar 4,6 juta. Menurut kamu profit segitu oke nggak? Atau mau kamu adjust? Nah, di sini aku contohin kalau misalnya di-adjust menjadi 30.000 seporsi misalnya. Nah, berarti salesnya sekarang jadi 30 juta gitu kan. Nah, HPP-nya masih sama, 7.400.000. Oke, totalnya. Dan biaya operasionalnya juga masih sama, 13 jutaan. Dan sekarang, estimasi net profitnya itu 9 juta,6. Nah, sekarang menurut kamu udah lebih oke belum? Nah, kalau menurut aku sih udah better gitu ya. Nah, tapi of course, kita nggak bisa sembarangan menentukan harga menurut kemauan kita aja gitu. Kita harus juga perhatikan kompetitor. Karena ya suka nggak suka, customer pasti akan membandingkan diri kita dengan kompetitor. That's why langkah keempat adalah riset harga kompetitor. Nah, biasanya aku bakal bikin satu tabel yang isinya itu harga bisnis aku dan kelebihan dan kekurangan bisnis aku. Lalu aku bakal cari minimum 3 kompetitor lain yang menjual produk yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, habis itu aku bakal catat harga mereka serta kelebihan dan kekurangan mereka. Nah, ini langsung aku contohin untuk bisnis ayam geprek tadi. Misalnya, produk kamu kan tadi jualnya 30.000 per porsi gitu kan. Misalnya kelebihannya ayamnya tanpa tulang, habis itu porsinya juga banyak, tapi kekurangannya misalnya sambelnya kurang pedas kayak gitu. Nah, kamu cari juga kompetitor 1, 2, dan 3. Yang satu jual 25.000, yang kedua jual 35.000, yang ketiga itu jual 28.000. Nah, habis itu kelebihan dan kekurangan mereka apa aja? Misalnya kamu list down kayak gitu. Nah, nanti kamu lihat sendiri aja kayak gitu. Habis itu setelah udah kamu catat dan udah kamu riset, kamu pikir kira-kira dengan perbandingan seperti ini, apakah harga dan penawaran kamu masuk akal? Dan kalau misalnya nih kamu bayangkan kamu menjadi customer dan kamu melihat toko-toko ini bersebelahan, apakah kamu bakal pilih produk kamu? Kalau khusus untuk contoh ini sih menurut aku harga 30.000 per porsi sih masih masuk akal gitu ya dengan penawarannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu ketemu ternyata kompetitor itu pada jualnya harganya jauh di bawah kamu untuk value atau produk yang sama, nah mungkin kamu perlu melakukan adjustment. Dan of course, sejauh ini kan semua hitungannya masih dalam tahap estimasi gitu ya. Ujung-ujungnya yang bakal menentukan apakah harga kamu bakal cuan atau enggak, itu saat terjun ke market. Jadi ya, sepintar-pintarnya kamu riset, jangan lupa untuk langsung coba jualan dulu aja. Tes dulu, lihat respon customer seperti apa. Oke, setelah itu kalau misalnya customer banyak yang merasa mahal atau mungkin malahan terlalu murah, nah itu kamu bisa melakukan adjustment lagi kayak gitu. Which is why banyak bisnis atau banyak produk yang sebelum langsung launch gede-gedean dan bayar biaya marketing yang besar, mereka biasanya soft launch dulu untuk ngetes. Oke, kalau kamu udah berhasilkan menentukan harga jual, jangan lupa kalau kamu juga perlu melakukan pencatatan keuangan yang tepat biar kamu bisa memastikan kalau bisnis kamu itu benar-benar profit. Mau tahu cara melakukan pencatatan keuangan bisnis yang benar? Lanjut ke videoku yang ini karena udah aku share secara lengkap hanya dalam 5 langkah aja. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.